Pada dasarnya sifat alamiah dari manusia adalah konsumtif. Hanya segelintir orang yang mau dan mampu melakukan sesuatu sehingga disebut produktif. Fenomena Gen Z adalah cerminan bahwa daya konsumtif yang sangat tinggi. Bisa dikatakan demikian karena dengan kemudahan teknologi, kini untuk mendapatkan sesuatu menjadi lebih mudah dibandingkan dengan dahulu sebelum era digital. Tersedianya informasi dan pengetahuan dengan kemudahan akses yang sebenarnya sangat membantu manusia. Namun pada akhirnya, karena banjir informasi, manusia jadi tidak lagi produktif. Konsumsi informasi yang berlebihan. Manusia dijejali info yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Fenomena sosial media yang merubah kebudayaan manusia, menjadikan manusia rela berjam-jam menghabiskan waktu di depan layar. Kebanyakan dari mereka adalah mencari hiburan dan tren kekinian, bukan mencari ilmu untuk mengupgrade diri. Pernahkah kita bertanya, mengapa kita merasa harus selalu punya yang terbaru? Kenapa muncul rasa kurang bahkan setelah membeli begitu banyak hal? Pada dasarnya, manusia memang bersifat konsumtif. Sejak zaman dulu, kita selalu terdorong untuk memenuhi kebutuhan kita, dari makanan, pakaian, hingga hiburan dan kenyamanan. Namun dalam perjalanannya, sifat konsumtif ini berkembang dari sekedar memenuhi kebutuhan, menjadi memuaskan keinginan. Dari yang sederhana menjadi berlebihan, dan dari yang dirasa wajar hingga menjadi candu. Manusia modern bukan lagi hanya mengkonsumsi barang. Kita mengkonsumsi segalanya, dari informasi, hiburan, bahkan validasi sosial. Gen Z adalah sebuah generasi yang lahir dan tumbuh di tengah ledakan teknologi, di mana semuanya tersedia hanya dalam satu sentuhan jari. Dari makanan, pakaian, tontonan, hingga popularitas, semuanya serba instan. Apapun bisa kita miliki, tanpa perlu beranjak dari tempat tidur, tanpa perlu berusaha terlalu keras, tanpa menunggu lama, tanpa perlu berpikir panjang. Bahkan ketika belum butuh apapun, kita sudah tergoda untuk membeli diskon dadakan, notifikasi dari flash sale, algoritma yang tahu apa yang kita inginkan. Semuanya dirancang untuk memancing sifat konsumtif. Ini bukan lagi soal kebutuhan. Ini tentang keinginan yang terus dibentuk oleh lingkungan digital. Apakah kita pernah berhenti sejenak untuk merenung? Apakah semua yang kita konsumsi benar-benar kita perlukan? Ataukah kita hanya memenuhi kehampaan yang tak bisa dijelaskan? Mungkin kita merasa senang saat keranjang belanja kita penuh. Tapi berapa lama rasa senang itu bisa bertahan? Hari ini kita membeli gadget baru. Tidak selang beberapa lama sudah muncul versi terbarunya. Hari ini kita nonton konten yang viral, dan besok sudah dilupakan. Hari ini kita merasa terhibur, hari esok kembali lagi merasa kosong. Inilah jebakan dunia modern. Kita hidup di era kemudahan, tapi justru jadi kesulitan mengendalikan diri. Teknologi yang semestinya menjadi alat bantu, perlahan jadi alat kendali. Dan kita tanpa sadar menjadi budak dari nafsu konsumsi diri kita sendiri. Tak hanya barang dan jasa yang kita konsumsi, kita juga menjadi pemakan informasi yang rakus. Dulu untuk mendapatkan pengetahuan, kita harus membaca buku, berdiskusi, atau mencari guru. Namun kini, semuanya tersedia di internet. Apapun bisa dicari di Google, apapun bisa ditonton di YouTube, apapun bisa didengar di podcast. Namun anehnya bukan makin banyak yang tahu, tapi menjadi makin banyak yang bingung. Mengapa? Karena kita tak lagi memilah informasi. Kita menelan semuanya. Setiap hari, otak kita dijejali oleh ratusan, bahkan ribuan potongan informasi. Tanpa arah,
tanpa tujuan. Kita bukan lagi manusia pencari ilmu, melainkan penikmat ilusi pengetahuan. Kita pikir kita sudah tahu banyak hal, padahal kita hanya mengingat cuplikan dari informasi. Lalu datanglah sosial media, platform yang mengubah cara kita hidup, berpikir, dan merasa. Dulu kita berkumpul untuk bercakap-cakap, kini kita hanya scrolling untuk merasa terhubung. Dulu kita berbicara dari hati ke hati, sekarang kita memberi komentar dari balik layar. Waktu yang semestinya bisa digunakan untuk belajar, berkarya, atau merenung. Sayangnya habis begitu saja untuk melihat apa yang sedang viral. Dan ironisnya, kita tahu bahwa banyak hal yang kita lihat itu tidak penting, tidak relevan, bahkan tidak nyata. Tapi tetap saja kita melakukannya karena kita lapar. Lapar akan hiburan, lapar akan validasi, lapar akan pengakuan. Semua ini bukan kesalahan dari teknologi. Teknologi hanyalah alat. Yang jadi masalah di sini adalah cara kita dalam menggunakannya. Dalam sejarah umat manusia, yang membedakan kita dari makhluk lain adalah kemampuan untuk berpikir dan mencipta. Namun kini kita lebih banyak menjadi pengguna daripada pencipta. Lebih banyak menjadi penonton daripada menjadi pelaku. Produktivitas menjadi sesuatu yang langka. Hanya segelintir orang yang benar-benar mau dan mampu untuk berkarya. Sementara mayoritas orang hanya menjadi konsumen. Menikmati hasil kerja dari orang lain, menonton video buatan orang lain, mengagumi kehidupan orang yang diidolakan. Kita tidak lagi bertanya, apakah yang bisa aku buat hari ini? Tapi kita bertanya, apa yang seru hari ini untuk bisa dikonsumsi? Ini bukan tentang menjadi anti teknologi, ini tentang kesadaran diri. Bahwa di balik semua kemudahan ada tanggung jawab. Bahwa di balik semua informasi ada pilihan. Dan di balik semua hiburan ada waktu yang terus berjalan dan tak pernah kembali. Bayangkan seandainya kita mengalihkan sebagian waktu kita dari konsumsi menjadi kreasi. Dari yang hanya scrolling menjadi belajar. Dari yang sekedar menonton menjadi membuat tontonan. Apa yang akan terjadi? Sedikit demi sedikit, kita akan keluar dari jeratan pola hidup konsumtif. Sedikit demi sedikit pula, kita akan menemukan makna dari hidup yang sesungguhnya. Karena manusia bukan hanya makhluk yang makan dan tidur, kita diberikan akal, kita punya hati, kita punya banyak potensi untuk memberi makna bagi dunia. Tapi semua itu tidak akan terjadi jika kita terus-menerus menjadi korban dari kemudahan teknologi. Kita adalah generasi yang memiliki semua alat untuk berubah. Pertanyaannya sekarang, mau kemanakah kita arahkan semua ini? Apakah kita ingin terus menjadi manusia yang konsumtif? Yang selalu kelaparan, tapi tak pernah merasa kenyang? Ataukah kita memilih menjadi manusia yang sadar, yang mampu memilah, memilih, dan menciptakan sesuatu? Pilihan itu ada di tangan kita, karena pada akhirnya yang akan menentukan masa depan kita bukanlah teknologi, bukan tren, bukan pula algoritma, tapi kesadaran dari diri kita sendiri.